Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Baiklah anak-anak, pada hari ini Pak Romdan akan menyampaikan materi fikih dengan materi pendalaman materi 2 bab 2. Materi fikih bab 2 pendalaman materi 2. Anak-anak, pada pembelajaran kedua bab 2 ini kita akan membahas tentang minuman haram. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya dan karena adanya dalil yang jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya, minuman keras dan semua yang memabukkan. Karena minuman tersebut dapat merusak akal sehat. Adapun macam-macam minuman haram. 1. Semua jenis minuman yang memabukkan seperti khamr atau arak, baik itu sedikit atau banyak. Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Tanabihu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi anak-anak, kalau ada minuman yang mempunyai sifat memabukkan, kalau diminum itu sedikit atau banyak memabukkan, hukumnya adalah haram. Tidak peduli walaupun itu 1 sendok, tetap haram. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi anak-anak, khamr itu walaupun ada manfaatnya, tetapi dosanya atau maldorotnya itu lebih besar. Jadi harus ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun, kullu muskirin haramun." Artinya, tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr atau arak. Dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun." Artinya, segala yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4. Jadi anak-anak, kalau minuman itu ketika banyaknya itu diminum banyak memabukkan, maka diminum sedikit pun maka tetap haram hukumnya. Minuman yang haram yang nomor 2 adalah
minuman yang berasal dari binatang yang haram, seperti air susu anjing, air susu babi, dan sebagainya. Ketiga, yang termasuk minuman haram adalah darah manusia atau binatang, seperti minum darah kelelawar, ular, dan sebagainya. Keempat, air yang bercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh kita, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nomor 5 anak-anak, yang termasuk minuman haram adalah air najis atau terkena najis, baik najis ringan, sedang maupun najis besar. Sedangkan nomor 6 yang termasuk minuman haram adalah air minum yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Semuanya itu dihukumi haram. Baiklah, nah selanjutnya bagaimana kita menjauhi makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman haram itu sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa di makanan dan minuman haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama haram aini, yang kedua haram sababi. Haram aini yaitu sesuatu yang diharamkan karena jenisnya. Sedangkan haram sababi adalah sesuatu yang diharamkan karena adanya sebab, karena cara mendapatkannya, atau cara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Jadi segala makanan dan minuman yang haram, walaupun kelihatannya lezat dan nikmat serta mahal harganya, namun pasti mengandung zat-zat yang berbahaya dan merusak kesehatan. Jadi bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjauhi makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram. Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan akibat dari memakan makanan yang haram. Apa akibatnya jika kita sering makan makanan yang haram? Akibat yang ditimbulkan diantaranya satu, merusak kesehatan karena dalam makanan haram terdapat bibit penyakit. Dua, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengganggu kesehatan jiwa dan raga. Empat, merendahkan derajat baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Yang kelima, pikiran dan hati menjadi kotor sehingga mengakibatkan kegelisahan. Akibat minuman yang haram. Satu, merusak susunan urat-urat saraf sehingga rangsangan saraf ke pusat tidak teratur. Dua, menipiskan dinding hati sehingga mengakibatkan pendarahan, busung lapar, keracunan, dan penyakit paru-paru. Tiga, melemahkan badan dan mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Yang keempat, mental tidak seimbang sehingga mengganggu dan merusak kesabaran dan iman. Baiklah itulah anak-anak akibat yang sangat berbahaya jika kita makan dan minum dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madharatnya lebih besar walaupun ada manfaatnya, tetapi selain kita mendapatkan madharat yang besar, kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak, itulah materi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran kedua. Dan apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.